Halo semuanya. Kami dari kelompok 42 mata kuliah riset dan statistik akan melakukan uji Chi-square dengan memasukkan data menggunakan SPSS dengan menggunakan dua variabel, yaitu hubungan antara pendidikan dan tingkat dukungan keluarga. Kami melakukan uji Chi-square untuk menguji ada tidaknya perbedaan proporsi di antara dua kelompok atau lebih, atau ada tidaknya hubungan antara dua variabel dengan syarat menggunakan data nominal, ekspektasi setiap sel lebih dari 5, dan data ini disusun dalam tabel kontingensi B kali K. Tabel kontingensi itu adalah tabel frekuensi yang ditentukan oleh variabel kategori, yaitu variabel baris dan kolom. Variabel baris terdiri dari B kategori untuk variabel pertama, variabel kolom terdiri dari K kategori untuk variabel kedua. Setiap sel mengandung frekuensi untuk setiap kombinasi kategori. Oke. Ini data-data dari Excel. Kita akan pindah ke SPSS di sini. Pertama kita open pendata. Nanti kita akan mencari file nama dari Excel tadi. Kita ubah dulu ke Excel. Kemudian cari filenya yang sudah di-download. Kita tunggu sebentar. Kemudian kita tekan OK. Oke. Ini data yang dari Excel tadi udah masuk di sini. Ini bisa dilihat di variable view. Dan ini data view-nya yang tadi dari Excel. Ini bisa dilihat. So different variables, terus kita pilih pendidikan. Setelah pendidikan kita ubah namanya itu menggunakan PK, itu pendidikan, labelnya kita taruh pendidikan, tapi dengan catatan kita harus sesuaikan dengan data yang ada di Excel ya, karena kalau tidak maka itu tidak akan muncul di dalam data SPSS kita. Setelah itu kita klik change dan kita pilih yang old itu. Setelah itu kita akan masukkan value-nya. Untuk value-nya kita bisa menyesuaikan dengan data yang ada di dalam tabel Excel data kita itu, lalu kita salin saja ke value-nya, menyesuaikan dengan pilihannya. Kita pilih case. Itu opsi pertama tadi sudah kita pakai, tidak ada pendidikan. Kemudian opsi kedua untuk nomor 2-nya itu kita taruh sekolah dasar. Nanti di old value kita taruh sekolah dasar, new value juga sama, tapi nanti kita rubah lagi angkanya menjadi 1, 2 gitu ya, biar ada pilihan, opsi pilihannya. Oke, selanjutnya kita masuk ke value yang ketiga, yaitu sekolah menengah. Kita buat juga di new value-nya, lalu kita klik add dan kita pilih menjadi 3. Selanjutnya itu kita pilih yang perguruan tinggi dari data Excel, terus kita pindah ke value-nya. Di value old value dan new value kita terapkan hal yang sama, terus kita pencet tombol add dan kita pilih nomor 4 untuk pilihan perguruan tinggi. Dan terakhir itu kita pakai yang universitas kita pakai pilihan kelima dan kita buat hal yang sama. Setelah semuanya sudah selesai, kita klik OK, maka akan muncul data seperti codingan ini. Kita lanjut. Kita ubah terlebih dahulu bilangan desimalnya menjadi 0. Lalu kita lihat di bagian value label, lalu ubah value dan labelnya itu sesuaikan dengan yang ada di Excel. Value contohnya kita beri angka 1, lalu labelnya itu tidak ada pendidikan formal, lalu add dan sesuaikan dengan nomor 2 dan seterusnya.
Setelah itu tekan OK dan lanjut. Kita lihat datanya sudah sesuai. Lalu kita lihat pada record into different variable. Kita pindahkan terlebih dahulu pendidikan yang tadi itu yang sudah diinput ke variabel itu kembali ke sebelah kiri, lalu pindahkan tingkat dukungan keluarga ke sebelah kanan, lalu di rename dengan nama TDK dengan huruf besar, lalu labelnya itu tingkat dukungan keluarga, lalu di change, lalu ingat untuk menekan Alt. Lalu di alt value-nya itu diberikan tidak ada pendidikan formal, value di new value-nya itu nomor 1. Dua, sekolah dasar. Lalu value 3 di new value yaitu perguruan tinggi nomor 4 dan seterusnya. Lalu kita lihat pada alt value-nya itu rendah dikasih nomor 1 dan sedang di value barunya itu diberi nomor 2, lalu di add. Lalu value alt-nya itu diberi label 3 dan diberi nomor baru nomor 3 dan di add. Selanjutnya tekan tombol OK. Maka akan muncullah data seperti berikut. Selanjutnya, data yang sudah kita isi tadi akan tertera di data view. Setelah dari data view, kita langsung ke analyze, descriptive statistic, dan memilih cross tabs. Kita memindahkan data pendidikan ke rows dan tingkat dukungan keluarga ke columns. Lalu kita menekan statistics, cells, G-square-nya kita berikan checklist, dan continue. Lalu tekan OK. Dan tertera data seperti ini. Jadi hasil pada bagian case processing summary yaitu hubungan pendidikan dengan tingkat dukungan keluarga dengan jumlah responden 100 dan kevalitan 100% dan missingnya 100% dengan total 100%. Kemudian hubungan pendidikan dengan tingkat dukungan keluarga cross tabulation dengan yang pertama yaitu tidak ada pendidikan formal, tingkat dukungan keluarga rendahnya berjumlah 3, kemudian tingkat dukungan keluarga sedangnya berjumlah 2, dan tingkat dukungan keluarga tingginya berjumlah tidak ada dengan total 16. Kemudian total dari keseluruhannya yaitu tingkat dukungan keluarga rendahnya ada 30, tingkat dukungan keluarga sedangnya ada 56, dan tingkat dukungan keluarga tingginya ada 14 dengan total 100. Jadi di sini sudah bisa dilihat ya dari persen Chi-square-nya asymptotic to excited-nya itu 0,219. Jadi dia itu nilai asymptotic-nya di sini lebih 0,219 itu lebih besar dari 0,05. Maka dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat hubungan yang signifikan antara tingkat pendidikan dengan tingkat dukungan keluarga. Hal ini dapat diartikan bahwa tingkat pendidikan seseorang tidak berpengaruh secara signifikan terhadap tingkat hubungan keluarga yang diterimanya. Demikian dari kelompok kami untuk pengisian data menggunakan uji Chi-square. Terima kasih.